Di penghujung Ramadan, Nabi SAW telah mengkabarkan bahwa suatu malam yang mana di sisi Allah malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, yang ia adalah merupakan hadiah diberikan kepada umat Nabi SAW ketika Nabi menceritakan di salah satu umat terdahulu seseorang yang telah berjuang berjihad di jalan Allah, mengangkat pedangnya selama 1000 bulan, ya, sehingga para sahabat ketika mendengar kabar ini merasa kecil di hadapan orang tersebut, karena di masa yang sangat panjang itu dia berjuang dalam perjuangan fisabilillah, yang apabila dihitung dengan tahun itu kurang lebih 83 tahun. Maka sahabat pun terbesit di dalam hati mereka, sungguhlah mulia orang tersebut. Dia melaksanakan atau melakukan suatu ibadah yang dia merupakan dalam Islam termasuk ibadah besar, berjihad, memperjuangkan untuk mengangkat kalimat Allah, agama Allah selama 1000 bulan. Akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang dibawa oleh Jibril, surah Al-Qadar, yang di dalamnya tercantumkan ada suatu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Bergembiralah para sahabat, dan kita pun setelah mereka sangat-sangat bergembira atas anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, ada yang tahu kapan kita mati? Setiap orang tidak tahu kapan dia mati. Sebagaimana dirahasiakan juga kapankah untuk mengisi tiap-tiap malamnya dengan ibadah kepada Allah. Dan juga di antara hikmahnya agar seseorang beribadah bukan hanya sekedar mendapat imbalan. Kata ulama, bayangkan kalau Allah mengatakan Lailatul Qadar itu malam 23, kira-kira bagaimana? Sebelum-belumnya orang akan santai-santai, belum juga ini, belum 23 nanti baru Lailatul Qadar, santai gitu, ya. Masih 22 ini santai. Pas malam 23, wah, baru betul-betul mempersiapkan. Mungkin ada yang iktikaf dari maghrib sampai subuh, karena sudah tahu malamnya 23. Begitu halnya juga dengan kematian, hari kiamat, ya, santai gitu. Kalau sudah tanggal sekian aku meninggal, baru dia kiranya berhemat, baru sungguh-sungguh untuk ini beribadah. Tetapi inilah sir rahasia yang hanya diketahui oleh Allah, agar manusia ini beramal bukan karena ini imbalan saja. Pasti tidak mungkin, tidak pasti, ya, pasti akan dapat Lailatul Qadar, karena tidak akan mungkin lepas daripada malam-malam Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir yang telah dikabarkan Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadar, kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu, cari. Nabi tidak akan bersabda seperti ini, melainkan menunjukkan betapa perhatian besar beliau kepada umatnya, karena beliau menginginkan keselamatan setiap individu daripada umatnya, bukan hanya golongan, bukan hanya kelompok, bukan suku Arab saja, bukan, keseluruhan yang termaktub, tertuliskan sebagai umat Rasulullah. Nabi sangat memberikan perhatian besar atas keselamatannya dunia akhirat, memberikan perhatian besar agar dia tidak terlepas dari rahmatnya Allah, agar dia tergolongkan orang yang bangun di malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena didasari keimanan dan juga ihtisab, mengharap pahala dan ridha Allah, akan diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Nabi bilang, carilah, taharrau,
Dalam riwayat yang lain iltamisuha, ini cari tanda-tandanya tersebut. Ya. Di mana ya Rasulullah? Minal witr. Malam-malam ganjil fil ashir awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Seperti malam ini, malam 23, Imam Syafi'i beliau memandang itu sangat diharapkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu 21 ataupun 23. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah kami itu malam 27 memandang halnya demikian. Sedangkan menurut jumhur ulama bahwasanya setiap tahun tanggal Lailatul Qadar itu berpindah dari satu kepada tanggal yang lain. Kalau tahun kemarin malam 21, tahun ini malam yang lain. Ini kebanyakan pendapat jumhur ulama, tetapi pada umumnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam tersebut agar kita ini berlomba-lomba untuk meraihnya. Malam itu hendaklah kita terlebih khusus mencontoh apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh Nabi SAW. Sayyidatuna Aisyah mengatakan kalau sudah masuk 10 terakhir, Nabi apa yang dibuat oleh beliau, yang pertama ahyal lail, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Para fuqaha mengatakan sekurang-kurangnya menghidupkan malam dengan ibadah, hadir salat Isya dan subuh berjamaah. Sebagian lain berpendapat menghadiri salat Isya, tarawih dan witir, dan juga subuh secara berjamaah. Bangun malam bertahajud, baca Quran, berzikir, salat taubat, salat tasbih, salat hajat, berdoa, menangis di hadapan Allah Ta'ala. Karena malam tersebut adalah malam mulia. Allah Ta'ala membukakan pintu langit selebar-lebarnya sehingga malaikat-malaikat itu berbondong-bondong untuk turun ke bumi, ingin bersama-sama penduduk bumi beribadah di malam mulia itu. Sehingganya Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ini malaikat di riwayat yang lain dia diusir oleh keluarganya. Ternyata aku tidak mendapatkan amal salat sunnah, baca Quran, berzikir, tidak ada yang istiqomah, yang paling istimewa. Ya, tetap beramal. Terus bagaimana, apa yang menjadi istimewanya? Akhirnya laki-laki tadi mengatakan, hanya saja aku ini senantiasa di dalam hatiku ini mengikhlaskan siapapun dari kaum muslimin yang menzalimiku ataupun menghinaku, mencelaku, aku sudah maafkan sebelum mereka minta maaf. Allah. Mustahil dia meraihnya sedangkan dalam hatinya masih ada dendam kepada saudara muslimnya, masih ada iri hati, masih ada hasad, masih ada dengki. Bagaimana mungkin dia ingin mendapat rahmatnya Allah sedangkan dia tidak kasih sayang sesama saudara muslimnya? Bagaimana dia ingin mendapatkan daripada pemberian Allah malam Lailatul Qadar sedangkan sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan tidak teguran dengan tetangga atau sahabatnya? Bagaimana mungkin dalam satu masjid shaf yang sama, bahkan terkadang berada di sampingnya, sujud bersama, rukuk bersama, tetapi hatinya tidak senang sama yang sebelah, tetapi hatinya seuzon dengan yang sebelahnya, tapi hatinya dengan yang di belakang dendam. Allahu Akbar. Bagaimanakah ini akan mendapat rahmatnya Allah? Kita pun juga mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari segala penyakit hati dan jasmani kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah sampai penghujung Ramadan. Al-a'malu bi khawatimiha, setiap amal itu bergantung pada akhirnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.